Indonesia mencatat sejarah kejayaan wilayah perairan. Masa keemasan Laut Nusantara terlihat dari jejak kerajaan-kerajaan maritim yang menyebar selama berabad-abad. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya yang berada di Sumatera Selatan, yang bermula di abad ke-7 dengan cakupan Sumatera bagian selatan serta wilayah pantai timur Pulau Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, Kalimantan bagian barat, terus melanjutkan ke Malaka hingga ke Kamboja. Kejayaan ini berlanjutan di abad ke-12. Kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim dengan wilayah kekuasaan berupa pulau-pulau Nusantara dan Malaka. Kejayaan maritim yang mengandalkan wilayah perairan inilah yang ingin diulang kembali di masa sekarang, masa depan oleh kita dan generasi penerus bangsa. Tahun 2014 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengajak lapisan masyarakat untuk menjaga Indonesia sebagai negara maritim. Rencana Indonesia menjadi negara poros maritim dunia bisa dicapai dengan memanfaatkan sebaik-baiknya Nusantara yang akan berujung pada kesejahteraan rakyat. Indonesia berada di antara dua benua Australia dan Asia. Indonesia juga diapit oleh samudera luas, yaitu Samudra Pasifik di bagian utara dan Samudra India di bagian selatan. Posisi ini sangat strategis dan menguntungkan. Kandungan Laut Nusantara memiliki nilai ekonomi yang begitu besar, baik dari makhluk yang hidup di perairan maupun sumber daya alam bawah laut yang belum maksimal memanfaatkan, termasuk pemanfaatan energi terbarunya. Posisi strategi Indonesia juga memberikan keuntungan sebagai simpul jalur transportasi atau lalu lintas perairan dari ke berbagai wilayah di penjuru dunia. Perdagangan antara wilayah, bahkan lintasan negara maupun daratan, selalu melalui proses yang menghabiskan waktu karena lintasan jarak yang panjang. Untuk memaksa waktu dan jarak tersebut, 90% proses distribusi perdagangan dilakukan melalui jalur laut. Perkembangan dan bertambahnya sentral perdagangan internasional, perlintasan jalur laut pun mengalami pergeseran dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi hiruk pikuk aktivitas ekonomi tanah air. Sebagai negara dengan jalur perlintasan strategi bagi perdagangan dunia, posisi Indonesia sangat menguntungkan bagi kemajuan perlintasan luasnya wilayah perairan Indonesia. Pemerintah terus mengembangkan potensi dan memanfaatkan kekayaan laut tanah air dengan mengadakan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan terus mengembangkan sisi produk perikanan, memanfaatkan keindahan laut, bawah laut, dan tentu menjaga berbagai potensi dengan serangkaian ikatan hukum.